Lebih terkenal berasal dari Jepang, namun catatan sejarah menunjukkan bahwa jamur shiitake sebenarnya berasal dari negeri Cina. Di negara asalnya, yaitu Cina, jamur shiitake dikenal dengan sebutan donggu atau Chinese Black Mushroom. Meskipun begitu, jamur ini lebih terkenal di kalangan masyarakat dunia sebagai jamur khas Jepang dengan sebutan shiitake. Nama shiitake sendiri memiliki arti jamur dari pohon shi, karena di Jepang, pada awalnya, jenis jamur ini banyak ditemukan di batang pohon shi yang telah lapuk. Shi adalah bahasa Jepang untuk jenis kayu pohon ek tempat jamur shiitake tumbuh. Di kawasan Asia Timur, jamur shiitake banyak dibudidayakan di negara Cina, Korea, dan Jepang. Sedangkan di daerah Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand merupakan salah satu negara yang berhasil membudidayakan jamur shiitake sebagai peluang usaha. Ini adalah salah satu contoh budidaya jamur shiitake skala rumahan yang dilakukan oleh Sanggar Tani Media Agro Merapi yang terletak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jamur shiitake dimanfaatkan para konsumen sebagai sumber pangan dan bahan obat. Jamur ini mengandung asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, meliputi tiamin, riboflavin, niacin, serta beberapa jenis serat, vitamin, dan enzim lainnya. Tidaklah heran bila jamur shiitake segar ataupun kering sering diolah masyarakat menjadi aneka hidangan kuliner lezat dan juga sehat. Seperti di negara Jepang, jamur ini biasa diolah menjadi sup miso, digoreng sebagai tempura, campuran cawan mushi, udon, dijadikan sebagai keripik jamur, dan berbagai jenis olahan jamur shiitake lainnya. Sedangkan di negara Rusia, jamur shiitake biasanya dijadikan sebagai acar. Dilihat dari harganya di pasaran, jamur shiitake juga memiliki harga yang lebih mahal dibanding jamur jenis lain. Jamur shiitake kering biasanya dibanderol antara Rp150.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Walau begitu, umur panen jamur shiitake juga cenderung lebih lama dibanding jamur komersial lainnya. Umur panen jamur shiitake yaitu sekitar 3-4 bulan untuk metode modern dan 2 tahun untuk metode tradisional. Metode tradisional adalah metode yang masih banyak dipraktekkan di Jepang dan Cina saat ini, di mana media tanam yang digunakan adalah batang kayu. Sementara metode modern adalah proses di mana media tanam yang digunakan adalah serbuk gergaji atau serbuk kayu, dan biasanya dibudidayakan dalam ruangan khusus. Jamur shiitake yang ditanam di batang kayu memiliki masa produktif yang lebih lama dibandingkan dengan yang menggunakan serbuk kayu. Batang kayu berkualitas baik, dapat terus berproduksi hingga 5-6 tahun setelah panen pertama. Selain itu, proses inokulasi batang kayu juga cukup sederhana dan mudah. Sementara proses pemeliharaannya adalah soal manajemen kelembaban dan kesabaran. Langkah paling penting dari proses pembuatan jamur shiitake dengan metode tradisional adalah menyiapkan kayu yang nantinya akan digunakan sebagai media tanam. Di Jepang, para pembudidaya biasanya menggunakan kayu pohon ek merah atau hitam. Terkadang, mereka juga menggunakan kayu pohon Mizunara, di mana kayu-kayu itu telah digunakan selama berabad-abad dan diakui menghasilkan jamur dengan kualitas terbaik. Di hutan pegunungan ini, proses budidaya shiitake bermula. Di sini, para pembudidaya akan menebang batang pohon yang memiliki diameter 10 cm hingga 25 cm. Dan selanjutnya, mereka akan memotong-motong batang kayu dengan panjang 80 cm hingga 120 cm. Setelah proses penebangan ini, para pembudidaya juga akan menanam bibit pohon baru di tempat penebangan. Potongan batang kayu ini tidak bisa langsung diproses. Mereka harus didiamkan selama 1-2 minggu sebelum proses inokulasi bibit jamur. Hal ini bertujuan untuk memberi waktu bagi sistem pertahanan pohon untuk mati, sehingga tidak mengganggu bibit jamur yang dimasukkan. Selama proses pendiaman ini, batang kayu harus dilindungi dengan cara ditutupi menggunakan ranting atau semak, sehingga terhindar dari terik matahari langsung, namun tetap dapat menerima embun dan curah hujan alami.
Setelah didiamkan selama 1-2 minggu, batang-batang kayu ini akan dibawa ke tempat pembudidayaan. Di tempat pembudidayaan, para pekerja akan melubangi batang kayu menggunakan mesin bor, di mana setiap batang kayu dapat dilubangi antara 40 hingga 50 lubang. Besar mata bor ini sekitar 8,5 mm sampai 12 mm. Jika pembuatan lubang telah selesai, tahap selanjutnya adalah proses inokulasi. Di sini, para pekerja akan memasukkan bibit jamur shiitake ke dalam lubang. Bibit yang dibuat oleh penangkaran atau dinas pertanian ini telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga para pembudidaya tinggal memasukkannya ke dalam lubang. Setelah proses inokulasi, batang kayu akan dipindahkan ke tempat teduh, terlindung dari matahari, dan memposisikan batang kayu menyentuh tanah dengan posisi berdiri. Pembudidaya harus mempertahankan kelembaban selama fase ini sebagai langkah paling penting untuk kesuksesan produksi shiitake. Batang kayu harus disiram seminggu sekali jika tidak ada hujan. Secara alami, batang kayu akan mulai menghasilkan jamur saat proses pelapukan hampir selesai. Waktu pertama tumbuhnya jamur sangat bervariasi, namun kurang lebih sekitar 640 sampai 720 hari. Setelah jamur shiitake pertama mulai tumbuh, perkembangan jamur ini dapat sangat cepat, sehingga waktu panen terbaik adalah pekerja harus memetiknya saat kepala jamur masih melengkung ke bawah, karena jamur yang sudah terlalu matang tidak bisa disimpan terlalu lama dan tidak dapat dikeringkan. Sekarang mari sedikit melihat proses budidaya jamur shiitake secara modern di Jepang. Metode modern memiliki beberapa kelebihan. Misalnya, kelembaban dan suhu dapat dikontrol dengan lebih mudah, proses memanen lebih mudah, dan pembudidaya bisa memiliki lebih banyak jamur sepanjang tahun. Selain itu, proses pemanenan juga biasanya bisa dilakukan segera dalam waktu 3-4 bulan setelah inokulasi. Namun metode modern ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya, kualitas jamur yang dihasilkan tidak bisa menandingi jamur yang dibudidayakan secara tradisional. Sekarang mari kita cari tahu mengapa jamur shiitake yang dibudidayakan secara tradisional selalu menjadi yang terbaik. Batang kayu yang digunakan untuk produksi shiitake berasal dari pohon yang berusia setidaknya 8 tahun. Diperlukan waktu kurang lebih 2 tahun sejak penebangan dan penyuntikan bibit hingga batang kayu mulai menghasilkan jamur. Setiap batang kayu memiliki siklus penanaman 5 hingga 6 tahun. Setelah itu, batang kayu tersebut dipensiunkan dan dikembalikan ke hutan, tempat di mana mereka akan menyuburkan generasi pohon berikutnya. Di sini, generasi pembudidaya shiitake dengan setia mengikuti metode pertanian berkelanjutan tradisional yang menghasilkan jamur shiitake dengan kualitas terbaik. Dalam metode ini, jamur akan memperoleh semua nutrisi dari kayu, seiring dengan jumlah kelembaban, sirkulasi udara, dan suhu yang tepat untuk pertumbuhan yang optimal. Selain itu, faktor alam seperti embun, angin, kelembaban, suhu, dan bahkan hujan berkontribusi pada pertumbuhan jamur yang sempurna. Namun kelemahan metode ini adalah mereka tidak dapat menumbuhkan terlalu banyak jamur. Setiap tahun, hanya sejumlah kecil jamur alami yang dapat dipanen. Itu sebabnya jamur yang diproduksi dengan cara ini memiliki harga yang jauh lebih mahal. Setelah proses panen, jamur akan dibawa ke gudang untuk disortir berdasarkan tingkat kemekaran kepala jamur. Setelah itu, pekerja menatanya pada nampan dan kemudian memasukkannya ke dalam oven untuk proses pengeringan.
Proses pengeringan ini bertujuan untuk pengawetan sehingga jamur dapat dikonsumsi pada waktu yang lebih lama. Setelah kering, jamur dibawa ke ruang pengemasan untuk dibungkus dengan plastik vakum di bawah label produk pertanian terkait dan siap untuk didistribusikan ke pasaran. Bagaimana menurut Anda informasi tentang budidaya jamur shiitake dalam video ini? Pernahkah Anda mencoba jamur shiitake sebelumnya? Tuliskan pendapat Anda di bagian kolom komentar, dan saya akan sangat senang untuk membacanya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.